Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Saya Budi Siswanto dan pada hari ini kita akan belajar membuat video conference menggunakan Microsoft Meet. Yang pertama, kita akan membuat menggunakan menu pause dan yang kedua, kita akan menggunakan schedule live event. Mau tahu seperti apa videonya? Pantengin terus. Baik, sekarang kita sudah berada di ruang kelas 7 dan kita akan membuat video conference atau meeting ya. Jadi kita mengundang semua siswa yang telah tergabung dalam kelas ini. Yang kedua nanti kita akan membuat schedule live event. Jadi caranya sebagai berikut. Untuk mengundang meeting secara langsung, kita cukup masuk ke beranda. Sebenarnya boleh memilih channel mana kita akan mengundang, tapi kali ini kita akan pilih di beranda saja. Langsung pilih menu Meet Now. Nah, itu ada saya. Mungkin mohon maaf kamera laptop saya agak kurang bagus. Kemudian di sini ada judul ya. Ada judul nih, kita kasih judul apa saja, silakan saya tulis meeting aja di sana. Kemudian di sebelah bawah ini ada tombol kamera on off dan yang tengah ini untuk switch kamera depan atau kamera belakang. Biasanya ini dibuat untuk handphone ya, tapi karena laptop hanya ada kamera bagian depan saja, jadi kalau saya klik nanti dia akan jadi hitam. Kemudian kita juga bisa tentukan sebenarnya, tapi untuk schedule meeting ini nanti kita akan bahas lebih detail di schedule live event. Untuk saat ini langsung saja kita mengundang semua siswa yang ada pada kelas ini dengan menekan tombol Meet Now. Klik. Oke, ini saya sekarang sudah berada di ruang meeting dan di sini ada tersedia berapa siswa yang terlibat pada meeting ini. Kalau kita bisa lihat di bagian sini, siswa itu langsung mendapat notifikasi. Ada postingan mengajak untuk bergabung meeting. Jadi kalau siswa itu klik join, maka dia akan tergabung dalam meeting tersebut. Tapi saya tidak akan membahas banyak di siswa ini karena kita lebih kepada di admin atau guru ya. Baiklah, untuk itu di sini kita juga bisa ada banyak icon ya. Icon di sini ini untuk turn off kamera. Jadi contohnya ini saya turn off, sekarang ini kamera saya lagi off. Atau kita juga bisa mute mic ya. Atau juga kita bisa melakukan presentasi sehingga apa yang akan tampil di layar ini nanti juga bisa tampil di halaman peserta dari meeting kita ini. Kita akan coba share. Kemudian di sini ada banyak. Kita boleh ambil salah satu, contohnya ini. Nah, ketika kita ambil untuk presentasi, maka kita itu langsung dialihkan kepada halaman yang akan kita presentasikan. Tapi sebenarnya video kita itu masih berjalan di sini. Dan yang bisa melihat presentasi kita adalah peserta. Kalau kita langsung aja fokus di bagian ini. Ini adalah salah satu PowerPoint yang saya buat. Ada animasinya ya. Di sini ada kucing yang mengejar burung. Kalau saya play itu akan jadi lucu seperti ini. Nah, kucingnya ini ketika sampai burungnya terbang. Begitu, itu contoh saja. Kemudian di halaman meeting ini, kalau kita mau stop presentasi, cukup klik aja stop di sini. Begitu. Jadi sekarang presentasi itu sudah tidak dapat dilihat lagi oleh peserta rapat. Dan yang berikutnya di sini ada menu banyak sekali, show device setting. Kalau kita mau melihat ya, kita pakai speaker apa, kemudian audio yang kita pakai di mana dan sebagainya itu ada di menu setting. Kemudian ada di sebelahnya juga show meeting note. Kalau kita mau membuat catatan rapat dan sebagainya itu di sini. Kemudian ada lagi menu di bawahnya yaitu kalau kita mau full screen ya, memang kita full screen. Karena peserta kita cuma sedikit jadi tidak ada lain yang nampak pada halaman kita. Kemudian kalau kita mau mengganti background, saat ini kan background seperti yang Bapak Ibu lihat adalah halaman background kita boleh set sendiri. Tetapi perlu diketahui bahwasanya untuk meeting yang menggunakan web browser itu tidak
dapat mengganti background seperti ini. Jadi harus memakai aplikasi Teams. Contohnya saya akan membuat background belakang saya jadi blur, maka di sini saya pilih nih. Saya pilih, kemudian sebelum di apply kita bisa klik preview dulu. Preview. Nah, previewnya ada di sini. Kalau sudah apply. Nah, seperti itu. Maka tekstur dari dinding belakang saya yang tadinya berbentuk seperti bata gitu sudah hilang. Tetapi kalau kita mau mengganti tinggal pilih saja. Contohnya saya pilih di dalam rumah ini contohnya. Apply. Nah, sekarang saya berada, tapi memang perlu dilihat bahwasanya potongannya di sini juga tidak sempurna ya, namanya juga virtual background. Dan kalau kita juga mau off-kan background itu, kita klik ini stop. Jadi dia akan kembali ke halaman asalnya. Dan seterusnya di sini juga bisa memberikan caption, kita bisa dan tentu saja sebagai admin atau guru yang mengajak meeting, kita bisa merekod video kita di sini. Dan seterusnya kalau kita mau tutup, kita bisa end meeting. Untuk melihat peserta, kita bisa memilih show partisipan di sini. Karena di sini sebagai uji coba cuman saya sendiri dah, yang diundang pun sebenarnya tidak join. Jadi kita tidak bisa banyak melihat peserta di sini. Perlu diketahui juga di sini ada tanda menu download attendance list. Jadi setiap beberapa menit kita boleh download untuk melihat secara berkala siapa yang join, siapa yang keluar, ataupun kita bisa melakukan di awal kita download dan seterusnya di akhir juga kita download. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang join pertama dan siapa yang bertahan sampai meeting itu selesai. Nah, seperti itu. Karena terkadang kalau kita meeting ada yang peserta itu sengaja mematikan kameranya dan kadang ditinggal, kita nggak tahu kemana. Itu macam-macam perilaku orang ya. Kita tutup saja ini dan kita juga bisa memberi teguran hai gitu. Jadi seperti melambaikan tangan untuk peserta lain. Kemudian di sini juga ada menu chat. Kalau kita klik, maka di sini kita bisa memberi chat. Contohnya saya kasih emoji di sini dan sebagainya. Silakan, boleh bebas dan kirim send, seterusnya dan sebagainya. Tapi video ini tidak saya record di ini ya, di saat pelatihan ini, tetapi hanya untuk ditunjukkan bagaimana cara mengundang meeting pada halaman beranda kelas. Demikian. Oke. Setelah kita membuat video bagaimana cara mengundang meeting di beranda kelas, kali ini kita akan membuat schedule live event. Jadi kita akan live dengan beberapa presenter. Kita mengundang orang lain sebagai presenter. Caranya adalah kita harus masuk ke menu kalender. Kita masuk ke menu kalender. Diperhatikan di sini, kalender ini akan merekod semua kegiatan kita, baik yang sudah berjalan, yang kita jadwalkan akan datang dan sebagainya, semua terdekat. Nah, ini contoh tadi yang kita sudah melakukan meeting di ruang kelas, tapi kali ini kita akan membuat live event. Nah, kalau untuk meeting kita cukup klik meet now saja atau membuat dengan menu new meeting. Tetapi yang kita akan bahas adalah live event. Jadi live event itu seperti kita memberikan pelatihan secara live dengan Microsoft Teams ini. Jadi ada peserta, ada materi, kemudian ada presenter, ada juga yang menjadi moderator dan sebagainya. Kita bisa mengundang. Mau seperti apa caranya? Lihat langkah-langkah berikut. Pertama, pilih menu panah ke bawah itu dan pilih live event. Nah, di sini langkah pertamanya tentu kita harus kasih nama ya. Saya tulis saja live tutorial, contohnya seperti itu. Kemudian untuk lokasi ini kita tidak punya. Sebenarnya bisa, kita harus setting dulu di menu admin, tetapi skip aja dulu ini. Kemudian kita bisa tentukan kapan jadwal live event itu akan dimulai, jam berapa dan sampai jam berapa. Di sini bisa dilihat, silahkan diedit saja. Tentu saja kita juga bisa memberikan keterangan.
seperti itu contoh saja. Kemudian saya adalah sebagai produser dari live event ini. Tentu saya juga bisa mengundang orang lain. Ya, mengundang orang lain, nanti kita bisa setting dia akan sebagai apa. Contoh saya akan masukkan satu siswa di sini. Nah, saya produser dan yang saya undang adalah presenter. Tentu saja ada perbedaan. Kalau produser itu bisa mengontrol sepenuhnya apa yang tampil pada layar kaca, dan presenter mungkin juga bisa, tetapi ada perbatasan tertentu yang dia tidak bisa seperti apa yang bisa dilakukan oleh produser, seperti itu. Kemudian kalau sudah di sini klik saja next. Nah, ada beberapa menu lagi yang di sini yang paling atas ini, only specific people and group can watch the live event. Jadi kalau kita hanya membuat live event tetapi hanya untuk terbatas dari pengguna atau user pada company kita atau sekolah kita tulis satu persatu di sini namanya. Jadi hanya orang itu saja yang bisa mengikuti live event yang kita buat. Tetapi kalau kita mau buat semua, siapa saja yang mempunyai akun di sekolah kita atau di company kita, dia semuanya bisa melihat, tetapi dengan syarat mereka harus login dulu. Nah, untuk public ini di grade off ya, karena saya tidak sebagai admin, saya tidak jadikan ini terbuka. Jadi untuk memastikan keamanan, tidak semuanya orang bisa bergabung. Jadi ini memang sengaja di off kan. Dan yang bawah-bawah ini ada Teams. Jadi kita juga bisa merekod apa yang sedang kita presentasikan di live event itu. Kemudian kita juga bisa membuat attendance engagement report, dan yang paling bagi saya penting adalah QA ya, ada question and answer. Jadi kalau ini kita on kan pada menu video meet nanti di live conference itu akan ada ruang untuk bertanya jawab. Jadi ada bedanya, nanti akan jelaskan lebih detail. Kalau QA itu semua orang peserta dari meeting itu bisa menuliskan sesuatu. Tetapi nanti ada juga menu chat, di mana chat itu hanya terbatas kepada producer dan presenter saja. Jadi ada perbedaannya. Nanti kita lihat ke mana. Dan yang lain-lain seperti ini kita biarkan saja seperti itu default. Selanjutnya kita klik schedule. Baik, ini sudah schedule. Jadi karena ini schedule, sebenarnya dia tidak akan mulai kalau belum waktunya. Namun kita juga bisa memberikan ini get attendance link. Jadi kita copy, kemudian kita bagikan sehingga peserta yang berada dalam organisasi kita nanti bisa bergabung. Tentu saja mereka harus login. Klik saja. Kalau klik itu dia otomatis jadi tercopy. Nanti kalau kita paste mungkin di beranda atau dikirim ke aplikasi chat yang lain, mereka bisa bergabung menggunakan link tersebut. Dan seterusnya yang lainnya normal. Kalau kita mau edit apa jadwal dan sebagainya, silakan pilih menu edit. Baik, kita akan coba join. Walaupun meeting ini belum ada peserta dan jadwalnya belum pas, tapi kita coba untuk join. Seperti apa prakteknya? Klik aja join. Hai, langsung itu ada produser ya. Jadi saya sebagai produser dari live tutorial ini, live event ini. Jadi yang mulai ada adalah saya. Seperti yang pertama tadi ketika membuat meeting conference, di sini ada kamera. Tentu saja kita boleh on kan atau off kan. Begitu juga mic-nya ya. Mic-nya boleh on kan dan off kan. Kita boleh setting juga mau pakai audio dan sebagainya. Tapi untuk mempermudah, sebaiknya jangan terlalu diganggu untuk custom setup kalau memang kita tidak terlalu mengetahui bagaimana cara untuk menyetingnya. Cukup kita gunakan on off kamera dan on off mic saja. Selanjutnya kita juga bisa add room. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang ini. Dan attendee kita juga bisa mengundang dengan menulis namanya di sana. Oke, langsung aja kita join now. Setelah bergabung, di sini akan ada perbedaan tampilan dengan meeting yang biasa. Kalau meeting yang biasa, dia akan hanya ada satu layar. Kemudian nanti mungkin kita bisa melihat beberapa kotak-kotak peserta dari rapat itu. Tapi karena kita adalah event,
tutorial untuk menjelaskan di kelas virtual atau memberikan webinar dan sebagainya. Jadi kita ada pembeda. Tentu kita akan bahas satu persatu apa fungsi dari layar sebelah kiri dan apa fungsi dari layar sebelah kanan. Oke, yang pertama untuk layar sebelah kiri ini adalah tampilan kita. Hanya admin, hanya produser yang bisa mengetahui ini. Jadi guru. Kalau yang sebelah kanan adalah apa yang sebelah kanan ini, apa yang akan dilihat oleh audien. Begitu. Jadi yang live itu yang berwarna kuning ini, dan yang untuk setting, untuk switch kiri kanan dan sebagainya itu berada di sebelah kiri kita. Ini yang berwarna add a video or content from below. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita klik. Kalau kita klik ikon kita, video kita yang ada di situ, maka secara otomatis video kita akan naik ke atas sebelah kiri. Ini artinya apakah settingan kita sudah benar, posisi kita sudah oke dan sebagainya. Kalau sudah oke, tinggal pilih ke send live. Nah, menu send live inilah yang akan mengantarkan video kita untuk menjadi online dan bisa diakses oleh semua peserta dari live tutorial ini atau webinar ini. Contoh saya klik send live. Nah, biasanya memakan antara 10 sampai 20 detik. Lihat perbedaannya. Kalau yang di sebelah kiri dia masih jernih, dan yang sebelah kanan itu mungkin ada sedikit blur. Itu karena mungkin koneksi internet saya kurang bagus. Tapi itu semua tergantung, mungkin kalau koneksinya lebih mantap dia lebih jernih. Dan ini belum live ya. Walaupun sudah pindah, belum live. Nah, kecuali kita klik menu start di sini. Start. Continue. Nah, ini akan ada perbedaan sedikit kualitas gambar. Nah, sekarang ini bisa dilihat. Ini yang sudah tanda merah berarti sudah bisa diakses oleh peserta online. Peserta yang tergabung pada live event ini. Dan yang sebelah kiri tentu untuk setting. Dan perhatikan di sebelah atas ini, video ini akan otomatis direkam oleh sistem tanpa kita harus merekamnya. Jadi kalau kita sudah live, dia akan langsung otomatis di sini live tutorial, dia akan terekam. Dan nanti rekamannya juga kita bisa download ya. Jadi jangan khawatir, kita akan bahas nanti di akhir. Berikutnya, kalau kita mau share sesuatu, itu kita pilih di sini aja. Seperti konsepnya pada yang pertama tadi, kita pilih share, kemudian kita cari mana yang mau di-share. Contohnya saya ambil file ini dan bisa dilihat ya. Jadi video saya ada di bawah kecil ini. Saya diberi kesempatan untuk mengontrol halaman PowerPoint ini, tetapi sebenarnya di halaman peserta dia kelihatan. Jadi saya coba play lagi. Kucingnya mengejar burung, ketika sampai burungnya terbang, nggak jadi deh. Begitu. Tapi kita bisa lihat lagi di sini. Kan masih nampak saya, jadi kita klik dulu sehingga dia naik ke atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia naik ke atas, dia belum sepenuhnya live sampai kita send live. Begitu. Jadi kalau kita send live, di sebelah kanan ketika di kolom berwarna merah ini, itulah membuktikan bahwasanya file ini sudah benar-benar live. Begitu. Nah, ini baru satu-satu antara gambar produser atau yang membuat live, dan seterusnya adalah file presentasi. Lalu bagaimana dengan menu yang kedua? Di sini ada dua bagian layar. Kita klik. Ya, seperti itu. Kalau kita klik, kita bisa masukkan, jadi di sini ada gambar kita. Di sini ada gambar kita, dan di sini ada yang kita presentasikan. Jadi ketika kita bicara itu ada nampak di sana. Kemudian kita send live. Nah, seperti ini. Ini masih belum live ya, sampai dia kotaknya berwarna merah. Kita start dulu. Nah, udah. Berarti kalau kotaknya ini sudah berwarna merah, berarti video ini sudah live dan kita bisa mengontrolnya di sini. Apakah kita mau melihat satu saja atau seperti apa? Nanti kalau kita berkolaborasi dengan presenter di sini juga akan tampil. Dan kalau kita mau mengontrolnya, kita bisa
contoh play ini lagi. Nah, seperti itu. Maka video inilah yang akan tampil di halaman sana, di halaman peserta. Nah, demikian. Jadi kita juga bisa melihat di sini ya, di menu-menu bagian atas ini ada berapa kapasitas, kemudian ini berapa apa yang saya katakan tadi bahwasanya ini QA, artinya question and answer. Itu yang bisa menulis chatting di sini adalah semua peserta. Semuanya peserta. Kita bisa new, publish, dismiss dan sebagainya ada. Dan kita juga sama bisa take note. Kalau untuk yang chat ini di sini hanya tertulis, hanya produser dengan ya presenter saja yang diundang, dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan peserta lain, dan kita bisa melihat setting di sini dan sebagainya. Tentu saja ini dilihat seperti apa keperluannya. Dan kalau kita mau mengakhiri, seandainya di sini ada presenter lain dan kita leave the meeting, berarti nanti si presenter itu akan mengambil alih kita sebagai produser. Jadi tidak langsung serta-merta hilang, kecuali dua-duanya sudah keluar ataupun event dari live meeting event ini sudah selesai atau berakhir waktunya. Kalau sudah berakhir, dia akan secara otomatis tutup untuk presenter maupun produser, begitu juga untuk peserta. Untuk mengakhiri secara normal, maka kita klik menu end di sini ya, di bawah. Kita pilih end live event. Kemudian di sini sudah tidak pengaruh karena kita sudah end. Kemudian kita bisa stop sharing kalau sudah tidak perlu. Dan selanjutnya yang terakhir kita leave the meeting. Oke, ketika leave the meeting, maka kita tadi lihat di mana video itu kan direkam. Nah, di mana kita bisa melihat rekaman video itu? Kita masuk lagi ke menu kalender. Nah, menu kalender di sini ada nih, ada tanda apa ini ya? Kayak live antena begitu. Nah, di sini ada recording. Nah, recording ini bisa di-download. Jadi kalau di-download, maka dia akan downloading di sebelah sini, tunggu dia sampai selesai. Dan nanti setelah selesai, file itu akan berada di dokumen, kemudian berada di sini kalau nggak salah. Nah, berada di bawah ini recordingnya, seperti itu. Jadi demikian video kita membahas tentang bagaimana mengundang meeting di ruang kelas dan bagaimana kita membuat live event. Untuk secara langsung kita membuat tutorial ataupun webinar. Demikian video kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.